saya untuk berbagi, bukan berarti saya membuat teman-teman, karena saya tahu teman-teman lebih tahu tentang RPP ini, tapi saya sekedar berbagi tentang apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan dalam berpikiran ini tentang RPP berdiferensiasi. Sebelum kita mulai atau sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang RPP berdiferensiasi, mungkin kita sedikit relaksasi. Istilahnya ini latihan stop. Dan latihan stop ini bisa kita lakukan di awal kegiatan pembelajaran supaya melatih fokus kita serta fokus peserta didik. Supaya peserta didik, hati mereka, jiwa mereka hadir sepenuhnya di dalam kegiatan pembelajaran. Ya, kita mulai ya. Hadir Bapak Ibu, mungkin kita bisa menjadikan mata sejenak. Kita fokuskan pikiran kita di dalam pembelajaran hari ini. Pikirkan langkah kita dari awal, mulai belajar dari rumah sampai kita di sekolah ini. Apa hal-hal yang terjadi di antara kehidupan kita? Apa tanggung jawab yang sudah kita lakukan? Fokuskan pikiran kita, tenangkan jiwa kita, agar kita benar-benar hadir sepenuhnya di dalam kegiatan hari ini, agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa berdampak positif bagi kita, bagi pribadi maupun institusi yang kita pilih satu. Mari kita fokuskan kembali. Apa kira-kira tanggung jawab yang sudah kita lakukan untuk mengembangkan sekolah ini? Apa kira-kira kegiatan yang sudah kita berikan yang berimbas baik terhadap sekolah ini? Renungkan kembali Bapak Ibu. Tangan kita, kaki kita, jiwa kita diberikan oleh Tuhan sepenuhnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sejatinya selalu bermanfaat bagi orang lain. Fokuskan, pikirkan, kita bisa mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita bisa mengemban tanggung jawab yang diberikan institusi kepada kita. Mari kita sejenak, fokuskan hal-hal baik, tinggalkan sejenak hal-hal buruk yang menimpa kita. Fokuskan pikiran kita, kita benar-benar fokus mengikuti kegiatan kita hari ini. Katakan pada diri kita, katakan pada pribadi kita bahwa kita siap menjalani hidup ini dengan tanggung jawab sepenuhnya. Katakan pada diri kita bahwa kita mampu untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Katakan sekali lagi pada diri kita, karena segala tanggung jawab yang diberikan kepada kita, jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, menjadikan
buka mata. Oke. Selamat jalan bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah sudah mulai relax atau bagaimana, atau sudah mulai jenuh? Relax. Ini latihan stop ini bisa kita lakukan pada anak didik kita supaya kita memang benar-benar siap. Kadang kita mulai berlangkah dari rumah sampai dengan sekolah, ada kendala, ada masalah yang kita hadapi mungkin sampai terbawa-bawa di dalam pembelajaran kita. Sehingga latihan fokus kita, konsentrasi kita terhadap pembelajaran itu tidak fokus. Hanya disarankan alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan training supaya anak-anak siap, kita juga siap untuk mengajar, mendidik para anak-anak. Baik, selanjutnya saya membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang sekolah penggerak atau guru penggerak bahkan akan diterapkan di dalam sekolah penggerak atau kurikulum prototype tentang RPP berdiferensiasi. RPP atau pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Nah, mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Nanti terakhir saya akan tunjukkan contoh RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita merancang tujuan pembelajaran berdasarkan KD yang telah tercantum di dalam RPP. Kemudian diteruskan ke dalam konten materi serta proses pembelajaran yang kita lakukan jelas. Selain tujuan, ada tentang merespon kebutuhan murid. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sejatinya dilakukan untuk merespon kebutuhan murid. Nah, kebutuhan murid ini ada 3. Ada terkait dengan kesiapan belajarnya, ada terkait dengan minat, kemudian profil belajar. Minat murid ini bermacam-macam. Nah, nanti setelah ini mungkin kita ada pemetaan, atau mungkin kalau kita tidak sempat melakukan pemetaan, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan minat siswa. Jadi minat siswa itu setelah melakukan wawancara kepada siswa kemarin, ada siswa yang tertarik terhadap video, visual dan atau audio, ada siswa yang bahkan tertarik menggunakan gambar, dan ada siswa yang tertarik dengan gerakan kinestetik. Jadi kebutuhan mendasar siswa ini yang kita penuhi dan kita cantumkan di dalam RPP ini. Jadi kita pemetaan, kemudian di dalam konten materi itu kita sediakan berbagai media sesuai dengan kebutuhan siswa. Video PowerPoint atau media video, kemudian gambar, kartu gambar, kemudian gerakan atau bermain peran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian tentang lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar juga mengundang motivasi anak untuk selalu aktif di dalam kelas. Tentunya kita harus mendesain lingkungan belajar sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan siswa. Kalau lingkungan belajarnya atau kalau kelasnya saja susunan mejanya tidak teratur, ya, atau mungkin kondisi di dalam kelasnya tidak teratur, otomatis pikiran kita juga kita lihat awalnya kita masuk pasti tidak ada motivasi kita untuk belajar lagi, ya. Itu kadang-kadang berpikiran pasti seperti itu. Apa yang kita setting pembelajaran, memang kita setting mejanya supaya benar-benar anak-anak ada motivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya tentang lingkungan, apakah kelasnya sudah ada udara yang masuk, ya? Karena kalau panas pasti anak-anak tidak ada motivasi untuk belajar atau tidak ada konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi lingkungan belajar juga penting untuk kita lihat di dalam kita merancang pembelajaran di kelas.
Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tadi kebutuhan murid tadi kan ada minat murid, profil murid, dan kebutuhan itu sendiri murid. Yang pertama itu yang saya jelaskan tadi kan tentang kurikulum. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas berdasarkan kompetisi dasar yang terkandung di dalam RPP itu. Yang kedua, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Jadi kita merancang RPP sesuai dengan kebutuhan minat atau profil belajar murid. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun RPP. Yang pertama itu atau yang kita sebut dengan ABCD. Ya, tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ABCD ini. Apa itu A? A itu adalah audiens. Jadi tentukan siapa yang akan mencapai tujuan. Tentunya yang mencapai tujuan kita bukan guru tetapi murid. Ya, maka murid bisa memahami konsep yang kita jelaskan atau tidak. Kemudian behavior atau perilaku. Gunakan kata kerja atau sesuai dengan taksonomi Bloom. Mengidentifikasi, menjelaskan, menyampaikan. Jadi kata-kata kerja ini sesuai dengan taksonomi Bloom, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang berikut, condition atau kondisi. Jika ada, nyatakan kondisi di mana perilaku harus dilakukan. Kemudian yang terakhir atau yang kedua yaitu degree atau kriteria kinerja. Jika mungkin, nyatakan kriteria untuk kinerja, kecepatan, kualitas yang dapat diterima, dan lain-lain. Ini contoh tujuan pembelajaran. Murid dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri. Minimal 4. Ya, jadi audiensnya adalah murid, perilakunya adalah dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kondisi adalah dengan menggunakan media yang dipilihnya sendiri. Kemudian degree-nya atau kriterianya adalah minimal 4. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ini sudah mengandung unsur ABCD di dalamnya. Nah, ini minat-minat murid tadi. Ini saya tidak perlu jelaskan karena kita sudah tahu semua kan kemampuan murid atau minat-minat murid bidang apa. Ini tentang profil belajar murid tadi. Ya, ada murid yang senang lingkungannya sejuk, lingkungannya hijau. Ya. Ada juga murid yang senang dengan lingkungan bermainnya banyak, bermacam-macam. Kemudian budaya. Budaya sini ada murid kriteria belajarnya itu suka yang santai atau suka ada ekspresi murid yang ketika belajar cuma berdiam diri saja diam, tetapi dia punya kemampuan khusus. Makanya ini kita guru itu harus jadi diperhatikan murid. Ada kadang murid kita jelaskan cuma diam-diam saja. Kita pikir dia tidak memahami atau mungkin kita pikir dia tidak punya kemampuan untuk menyerap pelajaran. Tapi bahkan mungkin dia lebih tahu atau dia lebih memahami dari teman-temannya yang bahkan lebih aktif dari dia. Gaya belajar. Gaya belajar ini yang tadi saya katakan ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Jadi ada anak-anak yang suka belajar dengan menampilkan video, ada anak-anak yang suka belajar ketika disajikan gambar, dan ada anak-anak belajar yang suka belajar dengan gerakan. Harus dilakukan gerakan-gerakan baru dia memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Jadi saya rasa kita sudah tahu cara mengidentifikasi ketika belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang keempat, berbicara dengan guru atau murid sebelumnya. Berbicara dengan guru kelas mungkin, atau guru senior yang sudah memahami kriteria muridnya. RPP itu mengandung 3 komponen. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, kemudian penilaian.
Kalau sudah menganut 3 komponen ini, yang lainnya itu tergantung guru bisa mengembangkannya. Jadi tidak ada ketentuan RPP yang kita sekarang. RPP kita bebas menentukan langkah apa yang harus kita tentukan berdasarkan kemampuan murid. Penting berpacu kepada 3 komponen tadi, tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, kemudian penilaiannya secara jelas. Tapi kita harus punya program, kita harus punya rencana. Jangan anak-anak buat laporannya asal-asal. Bisa kita menyuruh anak-anak atau bisa kita informasikan ke anak-anak, laporannya mungkin bisa dalam bentuk video, atau mungkin bisa dalam bentuk foto, atau yang tidak punya kamera mungkin bisa dalam bentuk laporan tertulis, supaya terarah laporan yang dilakukan anak-anak itu terarah. Kalau kita tidak arahkan juga, mungkin anak-anak juga bingung laporannya dibuat seperti apa. Ini langkah-langkah pembelajaran. Latihan stopnya itu ada di mana sih? Latihan stop yang kita lakukan tadi awal ini. Meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan menarik napas dalam-dalam, kemudian melepaskannya perlahan-lahan, bernapas dengan sedaran-daran. Latihan stopnya di sini. Jadi kita bisa menggunakan musik-musik yang memancing relaksasi anak-anak, supaya anak-anak itu lebih fokus lagi ketika melakukan pembelajaran. Dan ini berdampak baik. Kita guru juga menjadi lebih semangat, kita guru juga menjadi lebih aktif, anak-anak juga menjadi lebih fokus dalam belajar. Lanjut ke kegiatan inti. Nah, diferensiasinya di sini. Yang pertama, diferensiasi konten. Guru membagi murid di dalam beberapa kelompok kecil. Jadi pembelajaran yang kita lakukan ini sejatinya harus kita membuat mereka itu di dalam beberapa kelompok, supaya ada komunikasi aktif di situ, ada komunikasi antar anak. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih konten materi berdasarkan kebutuhannya. Nah, ini guru membantu murid mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan konten yang dipilih. Murid yang suka gambar disajikan gambar atau kartu gambar. Jadi bisa kita buat dalam bentuk kartu gambar, tergantung materi apa yang Bapak Ibu akan ajarkan dalam kelas. Kemudian nanti anak-anak mengidentifikasi kartu-kartunya itu, kemudian ditempelkan di kertas kartu. Jadi nantinya produk dari identifikasi ini adalah poster. Produknya poster. Di sini konten. Jadi konten materinya disajikan gambar. Kemudian murid juga disajikan video atau musik sesuai dengan minat tadi. Saya katakan ada murid yang suka musik, ada murid yang suka gambar, ada murid yang suka gerakan, estetik. Jadi kita sajikan. Sebenarnya bisa kita kelompokkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita bisa kelompokkan beberapa kelompok, taruhlah 3 kelompok. Jadi ada kelompok yang suka video, ada kelompok yang suka gambar, ada kelompok yang suka langsung. Tetapi karena mungkin kita kesulitan mengontrol siswa, kita bisa sajikan beberapa media untuk mengcover semua minat-minat tadi itu. Jadi media yang disajikan berbagai macam, bisa video, gambar, dan bermain peran atau kinestetik. Ini kontennya, prosesnya di sini. Dari konten yang tadi itu, prosesnya ini, murid di dalam proses pembelajaran, murid mengidentifikasi gambar, kemudian menempelkan pada kertas kartu. Jadi diidentifikasi kartu-kartu tadi itu dalam proses pembelajaran, kemudian akan ditempelkan ke dalam kertas kartu. Yang kedua, murid menganalisis video. Kontennya tadi kan video. Jadi di dalam proses murid menganalisis video, kemudian menceritakan inti dari video itu. Yang ketiga, melatih diri dalam memerankan proses terjadinya efek komunikasi. Di sini kinestetik. Jadi ada murid yang suka gambar, suka video, dan suka gerakan. Produknya di sini, produknya diambil dari proses ini. Proses pembelajaran yang identifikasi tadi, produk yang dihasilkan adalah poster. Jadi ada poster.
Kemudian dari proses yang mereka lakukan tentang menganalisis video, produknya adalah cerpen. Jadi mereka dapat membuat cerita pendek tentang video yang mereka analisis tadi. Kemudian produk yang berikutnya, murid dapat memainkan peran di kelas. Ini tentang kinestetik. Mereka bisa bermain peran sesuai dengan materi yang kita ajarkan di dalam kelas. Nah, produk yang berikutnya ini tentang penugasan. Jadi penugasan kita bisa menyampaikan ke anak-anak tugas dilakukan di rumah. Kalau yang saya lakukan tentang pemanasan global, jadi anak-anak mengambil satu permasalahan yang lingkungan mereka yang terkait dengan pemanasan global. Jadi melihat aktivitas-aktivitas masyarakat terkait dengan pemanasan global yang ada di lingkungan mereka. Yang punya foto bisa difoto, atau yang punya kemampuan merekam menggunakan video silakan direkam, atau yang tidak kemampuan kedua-duanya bisa menuliskan dalam bentuk laporan. Jadi berdiferensiasinya seperti itu. Jadi kenapa saya melakukan sosialisasi ini? Ini adalah kegiatan di komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini sebenarnya dibentuk melihat guru-guru yang aktif dalam mengembangkan sekolah ini. Tetapi karena kita di SMP sini guru cuma sedikit, maka semuanya kita semuanya harus terlibat untuk membuat sekolah ini lebih berkembang, untuk aktif di dalam pembelajaran. Dan di komunitas praktisi ini juga kita bisa berbagi. Mungkin ada guru-guru yang memiliki kesulitan terhadap materi tertentu, untuk menentukan media atau model pembelajaran yang tepat. Di dalam forum ini kita bisa berbagi juga. Apa yang kesulitan di kelas, atau mungkin kemampuan anak-anak juga di kelas bagaimana, sini kita bisa cerita, kita bisa berbagi. Intinya komunitas praktisi ini dibentuk supaya ada obrolan-obrolan yang bermanfaat. Ketika kita duduk begini bukan cuma sekedar obrolan-obrolan yang tidak penting, tetapi ada obrolan-obrolan bermanfaat terkait dengan perkembangan sekolah, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan proses belajar anak-anak. Jadi saya berharap kita semua mendukung komunitas praktisi ini, karena kita guru cuma sedikit, jadi semuanya semoga terlibat aktif di dalam forum komunitas praktisi. Sekian mungkin dari saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengusulkan sedikit, mungkin sebaiknya satu pertemuan Pak Adi tampil sebagai pengajarnya, kemudian saya dan guru-guru yang lain bisa hadir dalam kelas, dalam proses pembelajaran itu untuk langsung melihat ya, begini penerapan RPP ya, langsung sehingga diharapkan dengan melihat secara langsung mereka bisa menjadi contoh teman-teman yang lain menerapkan di pembelajaran semua mata pelajaran ya. Jadi Pak Adi jadi modelnya, pembelajarannya utuh, jadi full, sehingga teman-teman yang lain bisa langsung mencontoh, melihat, oh seperti ini proses pelaksanaan RPP berdiferensi ini di kelas, seperti itu. Jadi usul saya seperti itu. Jadi konkret. Bisa, karena hari Selasa ini saya kebetulan ada pendampingan itu ada observasi di kelas. Kalau saya hanya mau guru kita bisa juga mungkin melihat secara langsung proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena hari Selasa ada pendampingan, dan kegiatan pendampingan ini selain pembelajaran di kelas ada juga coaching. Bisa minta pendapat Pak Bobi bisa berpartisipasi. Kemudian ini ada mungkin tampilan yang
pernah saya bagikan di kemarin tentang bagaimana cara pendengar di dalam menerapkan RPP yang berdiferensiasi. Saya bisa putarkan sedikit ya. Iya. Ini sebenarnya videonya sudah dipotong-potong karena memang kebutuhan yang di dalam LMS itu tidak lebih dari 20 menit. Makanya videonya tidak sampai 3 jam pembelajaran. Kalau saya lihat dari proses pembelajaran seperti ini sangat baik sekali, apalagi bagi siswa, karena sesuai dengan keinginan dan harapan mereka dengan usia yang sekarang atau dengan usia mereka. Hanya memang saja sekarang itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu betul-betul mempersiapkan diri, apalagi ada hubungan dengan IT. Ini jujur saja, saya lihat tadi itu bagus sekali. Dengan itu juga anak semangat, karena semuanya pada proses kegiatan yang berhubungan praktek atau perkembangan aktivitas mereka, tidak mata-mata dari kita. Itu yang betul-betul kita bangga dengan kegiatan ini. Saya bilang tadi memang kita harus siap diri untuk guru. Ya. Soal materi, saya pikir materi yang kita miliki atau yang ada di buku itu semua ada. Sekarang kita harus perlu siap. Dan mungkin masukan saja atau yang perlu saya minta sekarang itu kata mempersiapkan diri ini, kan kita semuanya ini tidak semuanya bisa. Ini jujur saya tidak semuanya bisa menggunakan IT. Bisa menggunakan IT tapi sekedar saja. Apalagi saya hanya bisa untuk mengerti. Tapi bagaimana ide-ide kita yang membuat materi yang ada di buku itu kita jadinya enak bagi siswa ataupun bagi kita sebagai guru. Baik, terima kasih atas masukannya, memang sangat baik. Untuk perlindungan tadi itu sebenarnya waktu yang ditentukan oleh Tuhan ada 3 menit. Nah itu sebagai contoh. 3 menit itu sudah maksimal, sudah anak-anak sudah fresh di dalam kelas, dan juga sudah mulai siap untuk tidak lebih dan tidak kurang. Mungkin juga bisa dibilang tidak masalah ini. Standarnya 3 menit. Usahakan ada lah gitu. Ada. Jadi tadi kuis juga tadi itu sebenarnya untuk menggali pemahaman anak-anak, pemahaman awal anak-anak. Dengan kuis kan kita bisa mengetahui bahwa ternyata anak-anak ini sudah mulai memahami. Iya. Saya tadi kan, nah ini materi pembahasan global kan yang saya ajarkan kan belum mereka ketahui. Iya. Tapi ternyata mereka setelah saya tampilkan kuis, mereka sudah ternyata sudah ada gambaran sedikit dengan kuis itu. Apalagi dengan munculnya video dan itu kan dia bisa. Ini kan dengan munculnya video mereka sudah bisa analisis, sudah bisa ceritakan sedikit Apa yang sebenarnya ini pemanasan global. Iya. Jadi kita guru sebagai model saja di situ dan sebagai Anak yang aktif. anak-anak yang aktif. Kita guru sebagai fasilitator saja memfasilitasi anak-anak supaya bisa aktif lagi supaya mereka bisa aktif dalam pembelajaran kelas.